Kobaran api membakar sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Ciniru 3, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mencoba memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Menurut petugas, munculnya api diketahui pertama kali oleh pemilik rumah yang terbangun dari tidur. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 17 mobil pemadam dan 73 personil ke lokasi. Dugaan sementara, ini dari fenomena listrik, ini dari sementara dugaan kami, nanti untuk yang pastinya dalam penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran karena seluruh penghuni berhasil melarikan diri. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah tempat hiburan malam dan karaoke di kawasan Ruko Balikpapan Permai, Kelurahan Damai, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Api pertama kali muncul dari plafon salah satu ruko hingga merambat ke bangunan tempat hiburan malam yang berada di sebelahnya. Dua 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api padam 2 jam kemudian. Naas, seorang karyawan bernama Fauzan Adi Saputra tewas akibat kebakaran ini. Korban diduga berusaha memadamkan api namun terjebak dan tak sempat menyelamatkan diri. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran yang menelan 1 korban jiwa tersebut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Aduh, Bayu Pradana kenapa pagi-pagi nampaknya merenung? Bingung, Yasmin. Kan saya ini kan anak transportasi umum banget ya. Ya, baik. Nah, ini di sini mau pulang naik apa bingung. Kan banyak transportasi di Jakarta yang sudah terintegrasi. Memang banyak, tapi kan kemarin kita tahu kan sempat ada halte-halte yang dibakar. Emang sudah beroperasi lagi? Sudah mulai beroperasi, Bayu dan juga pemirsa. Karena dari Pemprov Jakarta juga langsung, kalau kata anak sekarang gercep, Bayu, gerak cepat untuk melakukan gitu ya? perbaikan. Betul. Sudah ada dana sebanyak 55 miliar yang dikeluarkan untuk membuat area-area yang sebelumnya terdampak akibat kerusuhan, kericuhan beberapa waktu lalu di Jakarta. Dalam proses demo tersebut ya sudah mulai dilakukan perbaikan. Tidak hanya oleh masyarakat atau petugas-petugas, tapi masyarakat umum juga turut serta loh. Turun tangan. Betul. Ya. Kalau bukan kita warga Jakarta juga siapa lagi akan menjaga. Ya. Oh, berarti ntar aku pulang mesti naik MRT lagi ya. Bisa dong. Siapa tahu ketemu juga pemirsa di sana nantinya. Iya, betul. Ya memang ini kegiatan bersih-bersih sudah dilakukan, di mana juga banyak lah ya, ada banyak pemangku kepentingan juga sudah mulai turun langsung. Yep. Ada diantaranya presiden yang juga sudah jenguk anggota Polri yang terluka dan katanya mau dinaikkan pangkatnya. Nah itu dia, dinaikkan pangkat dan di media sosial pun muncul nih seperti apa tanggapan masyarakat. Ada yang setuju, ada juga yang kontra Tidak dengan hal setuju, tersebut. begitu ya. Nah ini juga ada seruan civil society atau warga jaga warga ini yang juga diserukan di Aku setuju. sosial media. Betul, Betul. betul. Kita harus sama-sama jaga ya, jangan saling menyerang begitu, ya kan. Nah ini kan juga hari ini aja aku bingung gitu ya. Katanya juga mungkin seminggu ke depan ini masih belum pasti begitu kondisinya gitu. Nah kita harapkan nantinya kalau memang masih ada pemirsa aspirasi-aspirasi yang memang mau dilontarkan begitu ya. Kepada pemerintah harus dengan Ya, cara-cara yang damai, kita harapkan yang betul damai. sekali. Karena kasihan juga kan yang menggunakan transport umum, fasilitas umum juga kita juga gitu kan. Tapi saya yakin kalau pendemo harusnya memang damai ya.
ya. Iya. Nah makanya kita ini harus berjalan damai supaya tidak ditunggangi penumpang gelap ya kan. Nah itu penumpang gelap itu kita juga harus hati-hati pemirsa, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang beredar. Harus dicek juga keasliannya dan juga jangan sampai kemakan sama hoax di tengah situasi genting seperti saat ini. Ya. Kita lihat sepatunya biasa mahal tuh kalau misalkan kalau misalkan yang penumpang gelap itu ya. Aduh. Ya kita warga sering jaga warga ya, jangan lupa ya. Tapi pemirsa kalau sambil menjaga warga jangan lupa untuk menyaksikan Sindo Today pemirsa, adalah program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Tania pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan, ini dia. Helikopter berpenumpang 8 orang hilang kontak di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel. Presiden Prabowo Subianto naik pangkat anggota Polri yang terluka saat amankan demo. Kasus dugaan korupsi kuota haji ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dicecar 18 pertanyaan. Kasus dugaan korupsi kuota haji ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik KPK. Itu dia pemirsa, ragam informasi yang akan hadir di Sindo Today pemirsa. Namun kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu. Pemirsa, sebuah helikopter dilaporkan hilang kontak usai terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Pemirsa, helikopter dengan nomor registrasi PKRGH terbang pada ketinggian 3.000 kaki. Helikopter lepas landas dari Bandara Kota Baru pada pukul 7.46 waktu Indonesia Barat dengan waktu perkiraan tiba di Bandara Palangkaraya pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kontak terakhir tercatat pada pukul 7.54 waktu Indonesia Barat, sekitar 10 menit usai lepas landas. Berdasarkan informasi, helikopter memuat 8 orang penumpang dan juga awak. Jumlah POB itu 8 orang, 1 orang pilot, 1 orang engineer, kemudian 6 orang penumpang. Kami koordinasikan terkait dengan pengerahan unsur udara, 1 buah pesawat heli milik Direktorat Polairut Polri yang ada di Kalimantan Tengah. Itu kami gerakkan, kemudian kami juga berkoordinasi dengan BPBD, kami dibantu oleh kantor pusat berkoordinasi dengan BNPB pusat untuk mengerahkan 1 unit pesawat BNPB yang ada di Bandara Samsudin Nur yang misinya adalah penanggulangan karhutla. Nah itu bisa kami koordinasikan dan juga segera akan kami berangkatkan. Pemirsa, 3 orang anak buah kapal Tongkang Tirta Samudra 3 tewas di dalam palka kapal. Ya, diduga para korban ini tewas usai menghirup gas beracun yang mengisi ruang palka. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 ABK kapal Tongkang Tirta Samudra 3 di perairan Bangka Selatan, Bangka Belitung. Korban ditemukan tewas di dalam ruang penyimpanan bawah dek kapal atau palka, diduga akibat menghirup gas beracun. Petugas turun menggunakan tabung oksigen agar tidak terhirup gas beracun di dalam palka. Evakuasi berlangsung dramatis, satu persatu tubuh korban diikat dengan tali agar mudah dikeluarkan. Diketahui peristiwa terjadi saat salah satu ABK memeriksa sisa minyak CPO di dalam palka kapal. Saat turun tiba-tiba hilang kesadaran, mengetahui temannya tak sadar, 2 rekannya turun berusaha menolong, namun tak sadarkan diri. Kuat dugaan ketiga ABK tewas dikarenakan menghirup gas beracun di dalam palka kapal. Perkembangan operasi SAR terhadap 3 orang ABK yang terjebak di palka yang bermuatan CPO sampai dengan pukul 22.54 berhasil dievakuasi ke pangkal Balam. Selanjutnya 3 korban diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Ketiganya dievakuasi dalam kondisi tewas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Babel.